Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada kabar yang begitu mengejutkan soal Anies Baswedan. Tinggalkan Anies ya, PKS suara PKS makin jeblok ya. Apa yang masih mau dipertahankan PKS ini? Simpatisannya, anak-anak abahnya sudah kepada Anies Baswedan. Makanya secara logika ya sampai hari ini ya ketika Anies Baswedan tidak lagi begitu kan ya didukung oleh PKS, maka setidaknya kritikan-kritikan apapun ya mau jeblok apapun begitu suaranya, jangan lagi kemudian mengkritik Anies Baswedan. Itu satu begitu kan ya. Yang kedua adalah biarkanlah orang-orang itu mengkritik kepada PKS dulu. Itu saran begitu kan. Karena saya kasihan kepada PKS ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung tetap komunikasi dan dekat dan silaturahmi dengan Anies Baswedan. Itu satu ya. Karena apa? Karena kita lihat saja dengan adanya silaturahmi dengan Anies Baswedan, bahkan PKS bisa mengundang Anies Baswedan, justru akan mengembalikan bagaimana citra yang baik ya kepada PKS. Bisa saja di tahun 2029 nanti sebagai pemenang lagi begitu kan. Tapi walaupun hari ini sudah jeblok sana sini begitu, kader-kader mereka tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diandalkan secara popularitas, sosok figurnya itu aja, akhirnya pada tumbang juga. Tumbang juga begitu. Jangan-jangan nanti begitu kan ya ditikung oleh PSI begitu. Makanya ya sosok figur itu sangat menentukan, ketokohan itu sangat menentukan. Nampaknya ya ketokohan-ketokohan dari PKS ini nampaknya harus dirubah ya. Masa di Pilkada Jakarta ya mengandalkan Susono tidak cukup bro ya, tidak cukup, mending yang lain begitu kan. Kenapa tidak Pak Saihu begitu kan ya? Kalau sama-sama mau calon gubernur, ternyata Pak Saihu mau calon di Jawa Barat. Itu lumbung dari kemenangan dari PKS, tapi pada akhirnya tumbang juga begitu, tidak bergerak nampaknya. Apakah ini sebuah hukuman dari para simpatisan PKS, dari anak-anak abah kepada PKS? Bisa saja itu terjadi, karena ini adalah politik. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sekarang, ya kader-kader PKS sudah mulai tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena kalau dari pilkada mereka menang, di Depok menang, Jawa Barat menang, pilkada Jakarta menang, di Jawa Timur menang, di Madura mereka banyak yang menang, itu sebagai simbol kekuatan di tahun 2029 untuk menunjukkan kekuatan di parlemen. Ya, saya kira inilah yang terjadi begitu ya. Mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Nih, mereka ke Mulyono kirain dapat berkah, malah jadi musibah. Insya Allah 2029 PKS ya habis, kita tidak butuh partai itu. Wah, komentar dari saya ngeri-ngeri sedap ya. Semoga PKS dan Pak Anies Baswedan tabayun dan kembali bersama dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Betul, saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan. Betul sekali, betul. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa PKS dengan dengan Anies Baswedan tetap berkomunikasi dengan baik. Artinya tidak hanya komunikasi lewat telepon. Kalau bisa silaturahmi, datangi Anies Baswedan ya. Baswedan undang kepada PKS untuk ya diberikan acara-acara pendidikan politik, pendidikan kader-kader dan sebagainya. Itu kan lebih bagus begitu kan. Jangan lagi kemudian sekarang ini bertolak belakang ya. Dapat menteri, tidak dapat ya, menterinya Prabowo. Ya, apa yang mau diandalkan? Masa mau mengandalkan parlemen? Nah, itu kalau tidak diatur dengan ketokohan untuk bersanding dengan Anies Baswedan lagi, ya kita tunggu saja begitu. Yang penting ada upaya untuk bisa bersama dengan Anies Baswedan untuk meraup suara-suara anak abah. Tapi pertanyaannya, anak-anak abah percaya nggak? Percaya nggak? Tapi ya mungkin kepercayaannya mungkin menurun. Percaya sih, tapi ada yang bimbang, ada yang ragu, ada yang menolak, ada yang mungkin sudah turun begitu kan. Ya mungkin menganggap, biasalah PKS kayak gitu. Dikasih kemenangan di kursi DPR di Jakarta saja dianggap sombongnya luar biasa. Nah, itu jangan sampai ya muncul narasi-narasi itu. Pastikan masyarakat cerdas hari ini begitu kan. Publik dan netizen cerdas. Kalau mereka ya
Sudah dituju mereka anjlok, pasti anjlok. Karena kekuatan netizen luar biasa sekarang ya, luar biasa kekuatan itu. Coba kita baca beritanya ya, ini menarik sekali beritanya. Nih, coba kita baca dulu bentar ya. Ini beritanya. Tinggalkan Anies, suara PKS makin jeblok ya. PKS marah sekali. Apa pasal ya? Maksudnya apa ini? Karena pendukung Anies Baswedan bereaksi ketika PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju alias KIM. Berawal dari pencalonan Bobi Nasution, menantu Jokowi di Pilgub Sumatera Utara, dari sini ada gejolak tapi relatif kecil. Ketika tanggal 4 Agustus 2024, deadline PKS memutuskan tinggalkan Anies Baswedan, gabung kepada KIM, dan mengusung Ridwan Kamil, pendukung Anies Baswedan marah. Marah semarah-marahnya. Kelompok pendukung elitnya ya mencoba merayu PKS agar balik ke Anies Baswedan. Gagal. Kenapa? Karena ini bukan hanya soal Pilgub Jakarta. Ini berkaitan dengan 100 daerah di itu pilkada. Ini adalah satu kesatuan dari rangkaian pilkada dan disepakati antara PKS dan KIM. Berarti kan sudah masuk KIM ya. Kemarahan pendukung Anies direspon negatif oleh PKS. PKS sebaliknya marah ke Anies. Tidak sedikit yang menyerang Anies. Saling balas serangan antara PKS versus dengan pendukung Anies Baswedan teruslah terjadi. Bahkan pilkada sehingga pilkada selesai, saling serang masih terdengar. Terutama pasca Anies memutuskan untuk mendukung Pramono Rano Karno. Betul begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kenapa PKS ya selalu menyerang itu? Ya mungkin ya. PKS sudah memberikan sumbangsi banyak kepada Anies Baswedan, tapi kan ini politik begitu kan. Ini bukan soal sumbangsi sana sini, tapi soal bagaimana rakyat, bagaimana kepercayaan rakyat, bagaimana rakyat bisa aspirasinya bisa tersalurkan. Artinya ya kita lihat saja. Ya kena hukumannya begitu PKS ini. Artinya secara tidak langsung hukuman dari para simpatisannya. Seharusnya di Depok menang begitu kan. Ya sudah berkuasa berapa tahun di situ. Akhirnya tumbang juga. Ya, yang terjadi ya sekarang banteng menguasai ya. Bahkan di sini ya Anies membuat video pendek isinya dukungan kepada Ahmad Saihu Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat. Begitu juga video dukungan pada paslon ya PKS di beberapa wilayah Jabodetabek. Tapi nggak lama kemudian video dukungan Anies di take down, alasannya nggak enak sama KIM, takut kontraproduktif. Bahkan ya video dukungan Anies kepada paslon PKS ya kalah santer dengan isu Pilgub DKI yang menimbulkan saling serang antara PKS dengan para pendukung Anies Baswedan. Narasi yang sering muncul dan para kader PKS adalah PKS rugi dukung Anies Baswedan. Nggak dapat apa-apa. Kalau ditanyakan kepada para pendukung Anies, mereka menjawab, ya gedung DPW PKS Jakarta itu dari mana? Pokoknya Ruan, hubungan PKS dan pendukung Anies lebih bersifat emosional. Rasionalitas ya politik tersingkir. Kedua belah pihak saling memuaskan dirinya untuk menyalahkan satu sama lain. Akibat paslon PKS banyak tumbang, PKS di Jakarta kalah, di Jawa Barat kalah, Bekasi kalah, Depok juga merupakan daerah kekuasaan dari PKS selama ini. 20 tahun terakhir paslonnya juga tumbang. Apa yang mau diharapkan dengan hal-hal kayak begituan? Yang terjadi seperti itu begituan. Mau bagaimana lagi? Artinya apa? Artinya semuanya serba tumbang PKS ini ya. Waduh, ini ya PKS lupa bahwa politik itu ya punya kalkulasi dan rasionalitas sendiri, tidak bisa dikendalikan ya oleh rasa like and dislike. Bahkan kenapa panggung depan front stack dan panggung belakang back stack ya politik sering kali kontras. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat saja begitu bahwa persoalan-persoalan seperti ini nampaknya PKS tetap bersikukuh ya membenarkan dirinya sendiri begitu. Padahal ternyata dampak Anies Baswedan sangat luar biasa loh begitu kan. Sangat-sangat disayangkan sekali karena ketika melihat dengan hal kayak begituan, ini kan merupakan blunder kepada PKS sendiri. Artinya apa? Blunder begitu kan ya. Padahal Anies Baswedan punya efek luar biasa, sudah tidak mau ikut-ikutan masalah pilkada, malah santer digoreng habis-habisan begitu kan ya. Tapi karena banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan sudah masuk ke Pramono Rano Karno, tanda-tandanya sudah ke situ begitu. Menunjukkan ya, mungkin ini sudah arahan dari Anies Baswedan. Satu persatu dulu, jangan semuanya. Dimanfaatkan oleh Pramono Rano Karno ya. Sudah jelas di situ begitu.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.